Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3071. Bas. Dengan kata-kata Lin Yan, hanya segelintir kultivator dari Fangtian Huazong dan dinasti Yijin yang tersisa. Adapun Langsing, ekspresinya bahkan lebih serius. Pada saat itu, mereka menatap Lin Yan, penyesalan di mata mereka. Kekuatan Lin Yan telah melampaui harapan mereka. Seandainya mereka tahu ini, mereka tidak akan pernah bertindak gegabah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, semuanya, kalian harus bertarung dengan sekuat tenaga. Yilan berbicara, menatap Langsing dan tetua Fangtian Huazong. Boom! Saat dia berbicara, senjata Kaisar Surgawi di tangannya bergetar. Mengungkapkan wujud aslinya, segel yang berharga. Ditempa dari permata kuno oleh Kaisar Surgawi yang kuat dari dinasti Yijin, itu menahan kehendaknya, tidak redup oleh berlalunya waktu. Di tangan Yilan, segel itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Boom! Artefak kuno di tangan tetua Fangtian Huazong juga bersinar terang, sebuah gunung kecil tergenggam dalam genggamannya. Adapun Langsing, yang menghunus belati, kekuatan fisiknya meledak hingga batasnya. Hantu serigala purba di belakangnya begitu besar, menarik kekuatan bintang-bintang di sekitarnya ke tengah-tengahnya. Menekan. Petik 2. Mereka kemudian berbicara serempak. Seketika, segel itu mewujud menjadi sebuah tanda. Sebuah gunung kecil terbang keluar, melayang di atas kepala Lin Yan. Aura berkilauan terpancar dari belati Langsing, mendarat di hantu serigala purba, mengirimkannya ke arah Lin Yan dan mencabik-cabiknya. Dengan gunung yang menekan Lin Yan, segel yang memenjarakannya, dan serigala purba yang membunuhnya, Lin Yan khawatir ia tidak akan mampu melawan kali ini. Banyak kultivator menghela napas. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, ekspresi Lin Yan tetap tenang. Dari dalam, menatap mereka, Lin Yan mencibir. Harta karun yang dipegang orang-orang ini memang kuat. Namun, di tangan mereka, kekuatan sejati mereka belum dapat dilepaskan. Tatapan Lin Yan terfokus, kekuatannya yang tak terkalahkan semakin kuat. Saat tanda itu jatuh, ia menjentikkan jarinya, langsung menghancurkannya. Gunung itu runtuh, dan ia meledakkannya dengan tinjunya, membuatnya terhuyung-huyung. Saat serigala purba itu melolong ke arahnya, ia menatap tajam, bayangannya hancur berkeping-keping. Hal ini mengejutkan semua kultivator yang hadir. Wus! Namun, ada lebih dari itu. Gunung yang dipindahkan Lin Yan melesat langsung ke arah kultivator dari sekte Fang Tianhua. Saat itu, kultivator itu ketakutan. Bahkan sebagai kaisar surgawi setengah langkah, ia merasa koneksinya dengan gunung itu terputus. Gunung itu melompat ke arahnya, benar-benar di luar kendalinya. Bang! Tanda seru. Di depan matanya, gunung itu runtuh, menghantam langsung ke tubuhnya. Bunyi gedebuk teredam bergema di seluruh area, dan semua orang menyaksikan kaisar surgawi setengah langkah dari sekte Fang Tianhua hancur total. Bahkan kultivator sekuat itu pun bukanlah tandingan Lin Yan. Untuk sesaat, tubuh Yilan gemetar. Bagaimanapun, ia baru berada di tahap kesempurnaan agung kaisar surgawi. Jika bukan karena senjata kaisar surgawi, ia pasti sudah hancur sejak lama. Wus! Saat ia mengerutkan kening, bukit itu telah mencapainya. Bagaimana ia melakukannya? Dia bisa mengendalikan senjata orang lain. Sungguh luar biasa. Setiap senjata kultivator memiliki tanda sekte dan klan mereka, dan hanya bisa diaktifkan oleh kultivator di luar sekte dan klan mereka. Kecuali tandanya runtuh dan seseorang mencap yang baru di atasnya. Senjata itu tidak akan pernah bisa digunakan. Namun Lin Yan tidak melakukan apa-apa, namun ia tetap memegang kendali. Bagi semua orang, itu bagaikan keajaiban. Kondensasi. Darah Yilan langsung bergejolak. Ia membuka mulut dan memuntahkan seteguk darah, yang langsung mengenai segel itu. Wow, segel itu berkilauan, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Kaisar Langitlah yang menempa segel ini. Sosoknya sungguh agung. Meskipun hanya sebuah hantu, ia memiliki aura yang kuat, tatapannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang bersujud menyembah. Inilah mantan Kaisar Langit dinasti Yijin. Sosok yang benar-benar mewujudkan esensi sejati Kaisar Langit. Kemunculannya membawa gelombang kelegaan bagi Yilan. Pada saat itu, hantu itu menatap Lin Yan, memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Siapapun yang menyinggung dinasti Yijin akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Hantu itu berbicara, setiap kata merupakan wahyu yang mengejutkan.
Bahkan seluruh area bergetar. Petik 2. Melukai saudara-saudaraku bahkan lebih pantas mati. Lin Yan berteriak, niat membunuhnya semakin kuat, begitu kuat sehingga Yilan bahkan tidak tahan untuk menatap wajahnya. Para kultivator di sekitarnya semua terkejut. Meskipun mereka tidak berada dalam lingkaran pertempuran, niat membunuh yang terpancar dari Lin Yan masih membuat mereka ketakutan. Dia tidak takut dengan otoritas Kaisar Surgawi. Dia menghadapinya secara langsung. Banyak kultivator tercengang. Siapa di antara generasi kultivator muda yang bisa melakukan hal seperti itu? Ling Su, Siwan, dan yang lainnya tetap tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin Lin Yan berani menghadapi Kaisar Surgawi? Meskipun kultivator yang berdiri di sana adalah seorang kultivator reinkarnasi setengah langkah, Lin Yan tetap tidak padam dalam harga dirinya. Dia memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Mati. Hantu itu berbicara, menurunkan tangannya. Di telapak tangannya terdapat sebuah segel. Segel ini identik dengan pola pada segel harta karun. Kekuatan ini mewujudkan serangan dari Kaisar Surgawi. Kekuatan seperti itu menarik perhatian banyak orang. Ling Su, Siwan, dan yang lainnya tahu bahwa meskipun Lin Yan telah membunuh kultivator reinkarnasi setengah langkah dengan pedangnya, ia akhirnya dikalahkan oleh kekuatan luar biasa dari formasi pembunuh abadi. Sekarang, Lin Yan sendirian di tempat ini. Apakah ia masih bisa melawan? Boom! Saat Kaisar Langit menyerang, Lin Yan juga membentuk segel. Secercah cahaya bersinar darinya. Meskipun hanya segel tunggal, bagi semua orang tampak seolah-olah muncul dari gunung kuno. Inilah segel Buddha Lingshan. Menghadapi serangan imajiner Kaisar Langit, Lin Yan tidak menghindar atau menghindar, melainkan mengeluarkan segel Buddha Lingshan untuk menangkisnya. Boom! Kedua segel bertabrakan, dan seketika energi susulan menyapu. Mata Lin Yan terpaku. Gelombang kekuatan melonjak ke arah tubuhnya, tetapi kekuatan tersebut tidak dapat melukainya sedikit pun. Dengan aura tanah terlarang di dalam dirinya, bukan hanya wujud imajiner Kaisar Langit, tetapi bahkan Kaisar Langit yang asli pun tak berdaya melawan Lin Yan. Namun, sementara Lin Yan mampu melawan, Yilan tak berdaya. Meskipun garis keturunannya masih utuh dan segel di tangannya, ia tetap terkena serangan, dan darah mengucur deras. Saat itu, dinasti Yijinmu memasuki alam Tiangeng kami, membantai banyak kultivator manusia dan menghancurkan dinastimu. Lin Yan berbicara perlahan. Tatapannya tertuju pada Yilan. Semua orang terkejut. Lin Yan tetap tak terluka meskipun berhadapan dengan segel itu. Mati. Sebelum Yilan sempat bereaksi, sebuah hukum muncul di atas kepalanya. Beraninya kau, sosok bayangan Kaisar Langit tetap berdiri, berteriak. Bahkan jika kau dihidupkan kembali di sini, aku tetap akan membunuhmu. Mengapa aku tidak berani? Menghadapi sosok bayangan itu, ekspresi Lin Yan sedingin es. Detik berikutnya, hukum itu meledak. Aura kematian langsung menyelimuti tubuh Yilan. Matanya dipenuhi kengerian saat ia menatap Lin Yan, dipenuhi kebencian. Ia pernah menjadi putri kesayangan surga. Putri tertua dinasti Yijin. Dia datang bersama dinasti Yijin untuk memperebutkan supremasi di alam Tiangeng, untuk membalas penghinaan masa lalu dengan darah. Tapi hari ini, semuanya berakhir seperti ini.